asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Di hari yang ke-6 di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, saya berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap produktif dengan kebaikan dan amal saleh. Dan tentunya saum kita yang telah kita laksanakan di hari yang telah lalu, saum yang makbul dan mabrur tentunya. Di hari ke-6 ini, saya ingin menyampaikan materi tentang 7 hadiah spesial bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti Anda seperti biasa bisa cek and recheck materinya di blog saya di sini. Rekan-rekan, kita sama-sama tahu bahwa visi utama dari saum itu adalah la'allakum tattaqun, membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, apa samrohnya atau apa buahnya, apa hadiahnya ketika seseorang sudah mengaktifasi takwa dalam dirinya? Apa hadiahnya ketika orang sudah bisa menjadi orang bertakwa? Nah, hari ini kita akan sampaikan ada 7 hadiah spesial yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Baik, yang pertama adalah hadiah yang paling indah yang Allah berikan, yakni surga tentunya. Silakan Anda bisa cek dalam Quran surat Al-Imran 133 bahwa surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat tentang amal apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Rasulullah SAW kemudian menjawab, yang pertama adalah taqwallah, yang kedua adalah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisa mengaktifasi ketakwaan adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah akan menempati surga. Takwa itu kita sama-sama tahu bahwa secara esensi atau karakter utamanya adalah berhati-hati dan waspada dalam kehidupan, terutama yang berkaitan dengan agama. Itu orang bertakwa. Baik, untuk hadiah yang kedua yang Allah berikan pada orang bertakwa adalah terbebas dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Maryam ayat ke-72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru zalimina fiha jithiya." Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Orang bertakwa Allah selamatkan dari neraka. Apa letak perbedaan dari orang yang masuk surga dan orang yang terbebas dari neraka? Ternyata kalau kita melihat beberapa hadis, ketika ada orang yang masuk surga, ada yang sebelumnya harus transit dulu ke neraka akibat dosanya belum dia tobati, akibat dosanya belum Allah ampuni. Itu kalau kalimatnya terbebas dari neraka, maka kemungkinannya dia akan bebas ke surga tanpa harus transit ke neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hadiah yang masyhur, yang sering kali kita simak dari pengajian-pengajian para mubalik. Orang bertakwa oleh Allah dijamin akan mendapatkan solusi masalah hidup dan juga rezeki. Solusi dan rezeki. Dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha
yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa pada Allah, Allah akan menjadikan baginya solusi dari permasalahan hidupnya, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka kalau hari ini kita merasa masalah cukup banyak dan cukup susah untuk dipecahkan, atau kita kekurangan rezeki, kebutuhan pokok belum terpenuhi, misalnya kesehatan tubuh terganggu misal, maka solusinya adalah takwa. Karena orang bertakwa, Allah janjikan solusi atau problem solver dan juga rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang keempat adalah kemudahan dalam urusan. Itu yang Allah jaminkan bagi orang bertakwa. Kalau hari ini kita punya hajat hidup, punya impian, punya keinginan, maka ketika kita berhasil menjadi orang bertakwa, maka hajat kita akan Allah penuhi, keinginan kita akan Allah kabulkan. Yakinkan, ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang kelima Allah janjikan bagi orang bertakwa adalah Furqan, kifarat, dan maghfirah. Silakan ayatnya Anda cek di blog surat Al-Anfal 29. Furqan itu adalah kemampuan kita membedakan antara hak dan batil. Kemampuan kita membedakan antara yang baik dan yang buruk. Artinya kecerdasan untuk menetapkan langkah selalu ada di jalan yang benar dan meninggalkan yang keliru, yang buruk. Itu adalah Furqan. Kemudian kifarat dan juga maghfirah. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Pertama adalah kifarat atau penghapusan dosa. Yang kedua adalah maghfirah atau pengampunan dosa. Apa perbedaannya? Cek di blog. Ada perbedaan pendapat dari para ulama, di antaranya adalah pertama, kata Imam As-Sa'di yang dimaksud dengan wa yukaffir ankum itu adalah mengampuni dosa-dosa kecil. Sedangkan wa yaghfir lakum adalah mengampuni dosa-dosa besar. Kata At-Tabari dalam tafsirnya bahwa makna dari wa yukaffir ankum itu adalah menghapus dosa yang telah lalu. Sedangkan makna wa yaghfir lakum itu adalah selain dosa kita Allah hapus, Allah pun menutupinya. Allah menutup aib kita. Kemudian Az-Zuhaili, Wahbah Az-Zuhaili pun berkomentar bahwa yang dimaksud dengan wa yukaffir ankum sayyi'atikum itu adalah annahu ta'ala yuzilu athar jami'i dzunub wal athamil kaba'ir was-saghair wa yamhuha wa yasturuha fid dunya wa yaghfir lakum ay wa yuziluha yaumal qiyamah li'annahu sahibul fadlil azim. Bahwa yang dimaksud dengan Allah menghapus dosa itu adalah Allah menghilangkan jejak-jejak seluruh dosa, baik yang besar maupun yang kecil, dan Allah pun menutupnya, menghapusnya dan menutupnya di dunia. Adapun ini maksud dengan yaghfir lakum itu adalah Allah menghilangkan dosa kita pada hari kiamat, memutihkan dosa kita pada hari kiamat, karena Allah adalah yang mempunyai keutamaan, fadilah, dan juga Allah Maha Agung.